Sosialisasi anak sebagai pelapor dan pelopor yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika dibuka langsung Wakil Bupati Mimika Johannes Retop yang dihadiri penggiat perlindungan anak yang tergabung dalam Forum Anak Nasional. Forum Anak Nasional merupakan organisasi anak yang dibina oleh pemerintah di tingkat nasional sampai ke daerah yang bertujuan untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak dalam berkreasi dan beraktivitas sebagai calon penerus bangsa ke depan. Pertama dulu, anak-anak ini kan masa depan bangsa. Anak-anak ini harapan negara kita ke depan. Kita berharap anak-anak ini bisa menjadi pelapor dan pelopor untuk mereka sendiri. Jadi anak-anak ini harus mempunyai inovasi-inovasi, kreativitas yang luar biasa. Anak-anak ini harus hidup dalam dunia milenial sekarang supaya mereka bisa tampil menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Apa yang harus kita lakukan? Dengan adanya sosialisasi ini, mereka diharap membuat program-program nyata yang kemudian bisa menjadi payung, bisa menjadi payung dan bisa menjadi badan lah, batang tubuh bagi mereka untuk melaksanakan organisasi dengan baik. Anak-anak ini kan kadang-kadang mereka lupa. Ada kejadian-kejadian yang sifatnya di kelompok anak-anak mereka tahu tapi tidak bisa bicara. Kita harap mereka ini jadi pelopor untuk itu dan pelapor sekaligus. Kemudian anak-anak ini kan kadang-kadang mereka mau menyalurkan mereka punya bakat, mereka punya hobi dan lain-lain. Mereka mau berkreasi tapi tidak bisa berkembang. Forum ini kita maksudkan untuk itu supaya mereka bisa berperan, mereka bisa menjadi pelopor untuk anak-anak semua. Jadi kita harap anak-anak yang sudah dibentuk ini ya bisa jalan. Ini forum ini sudah dibentuk dari 2017 sebenarnya. 2017. Tapi selama ini tidak jalan. Ya kita harap supaya mereka kemudian tampil. Kita lihat kan banyak anak-anak diperkosa, anak-anak ini, tapi mereka tidak berani atau hak asasinya tidak dijamin dengan baik atau dilanggar. Itu mereka harus berani untuk tampil. Tapi yang paling utama mereka harus menjadi pelopor, menjadi pelapor, dan juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin ke depan dengan penuh kreatif. Dalam implementasinya, Forum Anak Nasional di Mimika yang dibentuk akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Mimika. Dijelaskan Kepala Dinas DP3 AKB Mimika Maria Retop, sepanjang tahun 2020 di Mimika, terdata 12 kasus kekerasan tindak asusila terhadap anak yang telah terjadi, yang kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat. Dari sejumlah kasus tersebut diharapkan peran utama orang tua dalam melakukan pengawasan melekat terhadap anak. Forum ini memberikan informasi kepada pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan. Apa yang terjadi di sekitar mereka, umpamanya ada kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan seksual terhadap anak-anak, teman-temannya, mereka berani memberikan laporan. Karena selama ini anak-anak takut, karena mungkin ada ancaman atau apa, sehingga mereka takut untuk memberi informasi. Forum ini tujuan untuk itu, untuk memberikan motivasi kepada anak-anak supaya anak-anak ini bisa memberikan informasi terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka, hal-hal negatifnya. Mungkin ada yang pengguna narkoba atau ada yang kekerasan dalam terhadap anak, itu mereka bisa memberikan laporan kepada kami atau kepada polisian. Mereka unggahnya seperti ini. 2020 ada 12 kasus kekerasan terhadap anak. Itu mungkin bisa dirincikan 12 kasus itu apakah tindak asusila atau KDRT atau apa? Kebanyakan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Itu yang terjadi, kebanyakan yang terjadi sekarang. Dan di tahun 2020 ini agak menekan sedikit, menurun. Karena mungkin pada saat ini ada pandemi COVID, sehingga ada program pemerintah melakukan PSBB, sehingga anak-anak selalu hanya ada di dalam rumah, sehingga selalu dijaga
diawasi oleh orang tua, lalu paham orang tua sehingga uang jadi pelecehan seksual itu. Kalau 2019 kemarin kasusnya berapa? 54. 54. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi adanya kekerasan terhadap anak ini apa, Pak? Khususnya di tidak asusila. Mungkin karena ya ini pergaulan yang sangat bebas dan kebanyakan yang terjadi ini anak-anak di bawah umur 15 ke bawah ini anak-anak yang sangat rentan ya, sehingga yang terjadi dilakukan oleh orang-orang KDA, biasanya oleh orang-orang KDA. Nah, mungkin ini juga ada faktor yang mempengaruhi ini. Kalau saya melihat mungkin ada seperti anak-anak mungkin berpakaian yang sangat minim. Ini akhirnya diincar oleh para pelaku-pelaku itu. Nah, itu yang kami sangat mengharapkan agar orang tua mengawasi anak-anak supaya jangan kalau keluar rumah jangan berpakaian yang sangat minim, itu kan mengundang. Nah, juga mungkin ada faktor lingkungan sekitarnya. Tim Liputan Papua MCTV.